Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Lanwasil fi syarhi kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mutawaffa sanat 33 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Masih dalam al-babus tsani adabul alim fi nafsihi, adab seorang pengajar terhadap dirinya, kepada talibnya dan kepada dars yang diampu. Di fasal yang pertama, adab terhadap dirinya ada 12 adab yang disebutkan oleh al-musannif. Yang pertama, dawamu muraqabatillah. Yang kedua adalah menjaga ilmu. Baik. Sekarang yang ketiga, qala rahimahullahu taala, as-salis ay yatahallaqa bizuhdi fid dunya wat taqallul minha biqadril imkan alladzi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi. Kata beliau rahimahullah, adab seorang pengajar berikutnya, dan sekali lagi kita ingatkan, walaupun ini terkait dengan adab seorang guru, ya, tapi ketika seorang masih menjadi murid, dia sudah harus membiasakan, karena tidak ada orang yang bisa berubah dalam satu malam, ya, apalagi terkait dengan akhlak dan pribadi, itu terpupuk dari muda, guys, ya, terpupuk dari muda bertahun-tahun, sehingga ketika dia menjadi pengajar, dia sudah memiliki akhlak yang mulia karena kebiasaan. Ya, bukan dikatakan saya hanya adab murid saja yang saya fokuskan. Kalau adab guru nanti kalau jadi guru, enggak. Adab guru itu dipupuk sejak dia jadi murid. Nah, kata beliau rahimahullah, adab yang ketiga adalah berakhlak dengan akhlak zuhud di dunia. Ini hendaknya lah dia berakhlak dengan akhlak zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Wat taqallulu minha biqadril imkan. Dan taqallul, mengambil sedikit dari dunia, ya. Tidak lawan dari taqallul kan apa? Takassur. Memperbanyak-banyak. Sebaliknya taqallul, mengambil sedikit bagian dari dunia biqadril imkan, ya, semampu mungkin, sesuai dengan kemampuan, maksudnya sesuai dengan kemampuan, selama hal tersebut tidak membahayakan dirinya atau keluarganya. Nah, jadi jangan juga seorang penuntut ilmu jangan kemudian hirs kepada dunia, ya, hirs untuk mendapatkan harta. Nah, padahal misalnya dia sudah mampu, dia sudah berkecukupan. Bukan sifat thalibul ilm itu menambah dan menampung harta. Jelas ya? Bukan sifatnya. Kalau ada, ya, kalau cukup mereka mencukupkan diri dengannya. Kalau mereka lebih, ya mereka manfaatkan dalam kebaikan, bukan disimpan, bukan dijadikan saving, ya, tabungan dan semacamnya. Bukan sifatnya penuntut ilmu itu menabung duit, ngumpul-ngumpul gitu, ya. Nah, dari sudut pandang dia sebagai penuntut ilmu, ya. Kalau dari sudut pandang dia sebagai orang tua, mungkin itu masalah lain lagi, ya, karena dia punya kewajiban memberi nafkah. Tapi kalau seorang penuntut ilmu secara pribadi, bukan ciri mereka seperti itu. Baik, makanya dikatakan di sini, ya, diambil dari dunia semampunya, sesuai dengan kemampuan. Yang penting jangan juga sebaliknya, ya, dia membahayakan dirinya dan keluarganya kalau ada keluarga yang ditanggung. Karena itulah ketika seorang sudah memiliki keluarga, prioritas berubah, sudut pandang juga harus berubah. Nggak boleh kemudian misalnya, saya penuntut ilmu, ya, pokoknya ilmu saja, berputar di situ, jelas ya. Kemudian dia melalaikan nafkah untuk orang yang wajib dia nafkahi. Ya, ini kalau tidak mau menafkahi, ya jangan nikah, kan begitu. Nah, ini dan seperti yang dilakukan mungkin oleh
sebagian ulama yang tidak menikah ya, ini terlalu sibuk dengan ilmu. Karena konsekuensi ketika seorang menikah ya dia sudah harus berkurang waktunya. Tidak boleh lagi seperti dulu. Nah, ketika dia menuntut ilmu dia bisa seenaknya dalam tanda kutip ya, seenaknya dia lapar dia bisa tahan lapar, gitu. Dia mau sampai jam berapa malam pun misalnya dia begadang belajar bisa gitu. Tapi ketika sudah berkeluarga maka ada hal-hal yang harus dia perhatikan. Agar sini jangan dia kemudian dia saya bisa miskin gitu, saya bisa bertahan dalam kemiskinan. Dan tidak ada masalah, yang penting tidak membahayakan dirimu dan tidak menelantarkan kewajiban berupa nafkah kepada keluarga. Fa inna ma yahtaju ilaihi bidzalika 'ala al-wajhil mu'tadil min al-qana'ati laisa yu'addu min ad-dunya. Karena apa-apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu berupa harta gitu ya, yang dia butuhkan berupa harta ala wajhil mu'tadil, selama itu harta yang dia butuhkan memang dia butuhkan ya, sedang-sedang saja ya, minal qanaah, berupa sifat qanaah, ini merasa cukup dengan apa yang ada, maka laisa yu'addu minad dunya, maka itu enggak dianggap sebagai bagian dunia. Ini tidak dianggap seorang itu menghimpun dunia dan semacamnya. Karena bagaimanapun ya orang hidup di dunia ya tentunya harus butuh dunia gitu. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maka orang memikirkan atau mencari dunia itu hal yang normal, wajar, bahkan kewajiban bagi seorang yang wajib dia kalau dia sudah punya orang yang wajib dia nafkahi. Jelas ya? Cuman dia juga seorang penuntut ilmu harus bersifat dengan sifat qanaah. Ya. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dan itu berbeda. Kalau dia sementara santren atau dia sebagai thalib, apa yang ada makanan disyukuri, apa yang ada yang penting makan. Qanaah. Jangan menuntut lebih. Jangan menuntut menuntut yang lebih. Mencari yang lebih. Ketika sendirian seperti itu, ketika dia berkeluarga, misalnya bertiga, berempat, berlima, berapa kebutuhan kita? Sekian, ya. Kejar sampai situ. Kalau lebih alhamdulillah, kalau pas di situ ya qanaah. Itu namanya qanaah. Cukup dengan apa yang ada, atau bahkan ketika kurang maka dia qanaah dengannya. Nah, karena yang mendatangkan keberkahan pada harta seseorang adalah sifat qanaah, sifat merasa cukup. Makanya Nabi SAW mengatakan Tu'amul isnain yakfi makanan 2 orang cukup untuk berapa? 3 atau 4 orang dalam hadis itu. Nah, yang menunjukkan bahwa ketika makan berjamaah itu berkah, sehingga makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Jadi normalnya itu 2 itu dimakan 2 orang. Kalau sendiri-sendiri, kalau makan sendiri-sendiri itu ini piring-piring gitu ya. Porsi normal yang 1 orang. Kalau dimakan terpisah cara makannya, maka ini porsi 1 orang pas, nggak lebih nggak kurang. Ini porsi 1 orang. Tapi kalau makan ini digabung dan dimakan bersama, maka jadi 4 orang. Itu berkah namanya. Itu namanya apa? Keberkahan. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, jadi dia harus punya sifat qanaah dengan apa yang ada. Dan akan diterangkan nanti biidznillah bahwa seorang penuntut ilmu itu ya bisa berhasil dalam kondisi sulit. Terhitung pakai jari ada orang yang berhasil menuntut ilmu dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, apa-apa yang dia mau ada gitu. Ya. Terhitung pakai jari. Bisa dibandingkan dengan yang sulit, yang kesusahan ketika menuntut ilmu, ya, bisa dibandingkan persentasenya yang berhasil sama yang yang dalam kemewahan. Dari sudah menjadi sunatullah dari zaman dahulu seperti itu. Makanya ulama-ulama yang menuntut ilmu dalam keadaan kaya, ada tanggungan, ada harta dari orang tuanya, ada warisannya, ada ini, ya. Ada, tapi tidak banyak. Ada namanya. Baca aja biografi ulama, akan jauh lebih sering ditemukan ulama yang tumbuh dalam keadaan kekurangan sampai dalam proses menuntut ilmunya, dibandingkan ulama yang berhasil karena ada donasi atau ada dukungan harta dari orang tuanya dan seterusnya, atau dari raja, ada yang kadang kasih hadiah gitu ya. Nah, ada yang seperti itu juga, tapi jumlahnya tidak banyak. Sampai di zaman sekarang pun kita bisa lihat ya, ulama-ulama yang menjadi tokoh, ya, kita lihat kehidupannya ketika dia menuntut ilmu.
ketika dia menuntut ilmu. Baik. Sudah ya? Kata beliau rahimahullah, wa aqallu darajatil alim an yastaghdira at-ta'alluqa bid dunya. Ini saya katakan kemarin mirip seperti ucapan Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, aqallu darajatil alim, tingkatan alim paling rendah, tingkatan alim orang berilmu yang paling rendah tingkatannya adalah dia yang menganggap kotor kalau bersentuhan bergantung dengan dunia. Itu dianggap sebagai suatu kehinaan, suatu hal yang qadar, yang kotor. Nah, jelas ya? Ini derajat alim paling rendah ini. Kalau ada orang alim dia tidak punya pengetahuannya standar dibandingkan alim-alim yang lain, maka derajat alim yang paling rendah adalah dia mengetahui rendahnya dunia. Nah, li'annahu a'lamun nasi bi khissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Fa huwa ahaqqu bi adami al-iltifati ilaiha wal ishtighali bi umumiha. Karena dia, si alim ini adalah orang yang paling tahu akan rendahnya dunia, fitnah dunia, akan hilangnya, cepatnya sirna itu dunia. Iya, pasti tahu. Bahkan semua orang merasakan, saya kira. Ya. Kadang punya uang 10 juta, pekan depan habis, nggak tahu kemana, apa ini. Cepat sekali. Ada yang punya 1 juta hilang, dimanfaatkan habis. Ada yang punya 100 ribu, ada yang punya 50 ribu, cepat habisnya. Itu dunia. Nah, wa kasrati ta'abiha wa nasabiha, dan kasrah, banyaknya kelelahan, keletihan yang harus ditanggung oleh seorang kalau mau mengejar dunia, capek. Pergi pagi pulang sore, ada yang pergi pagi pulang malam, ada yang pergi pagi pulang pagi. Nah, dari keluar ya jam 7 keluar dari rumah, pulang maghrib, tiap hari berpuluh-puluh tahun mengejar untuk mendapatkan dunia itu. Ya, tentu saja bukan kita tidak pandang, bukan hal itu bukan perkara yang tercela kalau memang seperti itu pekerjaan di tempat itu ya. Jadi bukan sisi kita bukan menyebutkannya bukan untuk mencela atau menganggap hal itu tidak bagus, enggak. Kita menyebutkannya untuk menyebutkan hal itu sebagai sudut pandang akan lelahnya seorang mengumpulkan dunia, capek. Jelas ya? Nah, karena dia tahu semua itu, maka selayaknya si alim ini menjadi orang yang paling berhak untuk tidak menoleh ke dunia dan tidak menyibukkan diri dengan semua kesedihan-kesedihan duniawi. Nah, karena dunia sebagaimana namanya, dunia dari kata apa? Ya, sesuatu yang rendah, daniyah, dunia. Nah, sebagaimana namanya, enggak dinamakan dunia diberikan dunia, dinamakan dunia karena daniyah, rendah. Memang dari sisi namanya sudah menunjukkan sesuatu yang rendah. Beda sama langit, kata sama karena dia memang tinggi. Secara bahasa sama bermakna tinggi, ulu. Baik, sudah ya. Qala rahimahullah, menyebutkan kalam salaf wa an Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala law awsa rajulun bi syai'in li aqalin nas surifa ila zuhud. Seandainya ada seseorang memberikan wasiat, ya, law awsa rajulun bi syai'in, ya, seorang menyerahkan sesuatu sebagai wasiat kepada kepada orang yang paling berakal, surifa ila zuhad, maka dia pasti akan menyerahkannya diserahkan kepada orang-orang yang zuhud. Apa maksudnya? Maksudnya dalam akad wakaf itu, al-wakaf, masrufnya ini wakaf diserahkan kepada siapa? Secara fikih kata Imam Syafi'i, kalau ada seorang yang berkata, saya wakafkan, atau wasiat ini ya, bahasanya wasiat, saya wasiatkan harta saya kepada orang-orang yang paling berakal di negeri ini. Siapa yang maksudnya itu? Nah, kata Imam Syafi'i,
Kalau pernyataan wasiatnya seperti itu, saya mewasiatkan hartaku kepada orang-orang yang berakal, maka itu harta wasiatnya diserahkan kepada orang-orang zuhud. Karena orang zuhudlah orang yang paling berakal. Maksudnya begitu. Paham ya? Dan ini secara hukum fikih seperti ini. Paham? Ini bukan kiasan dari Imam Syafi'i, bukan kata-kata kiasan. Karena betul orang yang paling berakal di dunia ini adalah orang yang zuhud, orang yang menjauhi dunia. Orang yang hanya mengambil dari dunia sesuai dengan kebutuhan. Allah mengatakan wala tansa, jangan lupa. Jelas ya? Jadi yang disuruh kejar adalah apa? Akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Carilah apa yang Allah siapkan untukmu berupa negeri akhirat. Kemudian ketika disebutkan dunia hanya disebutkan jangan lupa. Hati-hati lupa, gitu aja. Kayak pengikut saja. Jangan lupa bagian dari dunia. La tansa nasibaka min dunia. Maka orang yang paling berakal terhadap dunia, orang yang paling berakal di dunia ini adalah orang yang mengenal hakikat dunia. Orang yang tahu kedudukan dunia, ya, bahayanya, fitnahnya, menipunya, capeknya, kesedihannya, ya, semua orang yang terkait dengan dunia, ya, berbanding lurus dengan kesedihan yang dia peroleh, kesedihan, kelelahan, keletihan. Orang yang paling sedih itu orang yang paling banyak hartanya, di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Oh, di dunia banyak duit, banyak uang, banyak keterkaitan dengan orang. Ya, karena mungkin disimpan sendiri, banyak terkait dengan orang, pelanggan, pembeli, ya, keluarga, apapun. Ada datang pinjam, ada yang datangin, ada masalah. Di akhirat juga sama, lebih banyak kesedihannya. Kenapa? Karena orang kaya terlambat masuk surga 500 tahun sebelum orang miskin. Orang miskin lebih dahulu masuk surga, 500 tahun kemudian baru orang kaya masuk surga. Jadi sedih juga. Maka wajar kalau dikatakan ada seorang yang mewasiatkan hartanya, atau dia wakaf, saya wakafkan hartaku, wasiatkan ini sebagian hartaku untuk orang-orang yang manusia-manusia yang paling berakal di dunia. Siapa itu orang paling berakal kata Imam Syafi'i? Maka itu wasiatnya, wakafnya ditujukan untuk orang-orang zuhud terhadap dunia. Falaita syi'ri min ahaqqu man ahaqqu minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang paling berakal adalah orang-orang zuhud. Kata beliau, kalau begitu, siapa lagi yang paling berhak untuk mendapatkan akal, tambahan akal dan kesempurnaan akal dibandingkan ulama? Ini kalau begitu seharusnya ulama itu zuhud. Jelas ya? Karena zuhud adalah tanda kebaikan akal, tanda orang-orang berakal. Terus siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan tambahan akal dan kesempurnaan akal dibandingkan ulama? Kalau begitu ulama adalah zuhud. Nah, itu maksudnya. Kata Ibnu Jamaah rahimahullah. Wa qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Law kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa lakana yanbaghi lil aqil itharul khazafi al baqi ala tibril fani fa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Ini juga ucapan yang sangat indah. Katanya Ibnu Mu'adz rahimahullah. Lihat, ini bukan ini analogi, ya, permisalan, tapi jelas sekali maknanya. Tidak ada unsur dibesar-besarkan di sini. Kata beliau rahimahullah, seandainya dunia itu adalah tiber. Apa itu tiber? Tibrun. Gak ada yang baca kita tadi? Itu sudah sebutkan ya. Sebelum belajar itu baca dulu bukunya dulu masuk. Jangan nanti dalam kelas baru ikut juga membaca. Apa yang mau didapat? Ya. At-tibar itu logam, macam logam. Tembaga, kuningan atau yang semacamnya. Tibar. Seandainya dunia itu tibron tapi yafna. Dia tiber tapi fana. Tapi fana. Yani akan habis. Sementara wal akhirah khazafan yabqa. Khazaf itu
Ada khazaf berupa kayu, ada khazaf berupa bisa kayu bisa tanah, tapi mungkin di sini lebih tepatnya ke tanah. Zakhaf. Nah, ia bakal tapi kekal, nggak habis-habis. Maka selayaknya bagi orang yang berakal lebih memilih khazaf yang kekal dibandingkan tiber yang fana. Ya, ibarat ada sesuatu yang dikasihkan kamu, ada dua hal. Ada satu benda dia berharga, ya berharga tapi akan habis. Sementara yang satu kurang berharga tapi akan tetap terus ada. Yang mana? Secara akal yang mana didahulukan? Kata beliau apa? Maka selayaknya bagi orang yang berakal lebih memilih apa? Yang kurang berharga tapi apa? Ada terus. Dibandingkan berharga tapi bakal habis. Ya kan? Logikanya kan begitu. Ngapain pilih yang berharga kalau bakal habis? Berarti tidak ada apa-apa lagi dong. Tidak. Mending dia pilih yang apa namanya kurang berharga gitu. Kurang berharga masih bisa dimanfaatkan, tapi kurang pemanfaatannya dibandingkan yang ini, tapi dia ada terus kekal. Dan sampai sini. Ini kata beliau konsekuensi akal. Fa kaifa dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Nah, kata beliau seandainya dunia itu tiber yang fana dan akhirat adalah khazaf yang yabqa, yang baki, maka selayaknya bagi orang berakal mendahulukan apa? Mendahulukan akhirat maksudnya. Mendahulukan khazaf yang kekal daripada tiber yang fana. Nah, ini bagaimana lagi dunia itu adalah khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Maka bagaimana lagi dengan dunia dan akhirat, apa dunia dan akhirat, di mana dunia itu ibarat tanah yang apa? Fana, dan akhirat adalah tiber yang baqin. Ya, ini bukan pilihan yang sulit. Jelas ya? Bukan pilihan yang sulit. Emas, tapi dibilang ini saya emas, tapi dia akan habis dalam waktu 5 tahun. Kamu pakai tidak pakai akan terkikis habis misalnya. Kamu pilih emas walaupun banyak gitu, banyak jumlahnya emas, tapi ini emas akan tiap hari berkurang sampai habis. Disuruh pilih dengan perak. Perak ini sedikit jumlahnya tapi ada terus. Kapan kamu pakai belanja ada terus, habis. Yang mana didahulukan? Hah? Tentu saja perak. Jelas ya? Tentu saja perak. Dunia itu ibarat emas, kalau perbandingannya, seandainya ada begitu. Nah, tapi kenyataannya kata beliau, dunia itu ibarat perak yang akan habis dan akhirat ibarat emas yang kekal. Jadi bukan pilihan yang sulit. Yang mana pilih? Perak dan tapi habis, emas tapi emas dan akan kekal. Itu kan bukan pilihan yang sulit untuk memilih. Nah, intinya maksudnya inti dari adab yang ketiga ini bahwa kalau seorang menggunakan akalnya dengan baik, dia akan tidak akan merasa gundah dengan kekurangan. Karena ini bagian dari berilmu kepada takdir. Jelas ya, bagian dari berilmu kepada takdir. Nah, kalau memang dia butuh karena dia berkekurangan, ya, silakan dia cari. Kalau dia sudah cukup, selayaknya penuntut ilmu fokus belajar. Kalau sudah mencukupi, gak usah menambah, belum ada tanggungan. Kalau misalnya sudah berkeluarga, maka dia mencari sampai batas yang memang kebutuhannya. Lebih daripada itu, kalau lebih ya syukur, kalau kurang ya qanaah. Jelas ya? Ya. Dan uniknya ada sebagian kawan itu, ada sebagian teman yang prinsipnya subhanallah mengalahkan prinsip banyak orang-orang yang berilmu. Padahal dia bukan penuntut ilmu, dalam artian bukan hanya ngaji-ngaji biasa, ya. Pedagang dia teman di Lambang Ketutup. Sebut cerita terkait dengan dia jual-jualan. Biasa berapa lama sampai berapa lama ini dagangnya?
Salah waktu itu disebut saya lupa lah. Yang jelas dia bilang kita keluarga begini, ya keluarganya berapa orang gitu, dia istrinya sama anaknya berapa. Dia sebut kebutuhan kami itu per hari begini. Itu sudah cukup itu. Ya. Kebutuhan makan keluarga itu per hari atau per bulan lah segini. Kalau sebulan segini dibagi 30 hari ya sekian. Nah, katanya kalau saya berdagang, kalau saya jualan harian saya, keuntungan harian sudah sampai jenjang di titik itu, udah santai sudah. Ya, santai. Maksudnya dari pagi jualan ada pesanan semua ini sampai mencapai harian, misalnya harian sehari saya harus dapat 300 untuk sekian kami misalnya berempat atau berlima keluarganya. Ini 300 untuk makan satu hari. Udah, kalau jualan satu hari sudah keuntungan bersihnya sudah dapat 300, udah santai sudah itu. Ya, ada orang mau beli, dia ngantuk ya pergi tidur. Gak usah ngotot-ngotot dan bela-belain gitu. Sudah tercukupi hari ini. Apalagi besok rezeki yang baru. Karena selama besok masih hidup, Allah akan siapkan rezeki yang baru. Allah berikan setiap hari rezeki. Ya kan? Jadi tidak usah mumpung sehat kerja besok lagi begitu. Ya, capek. Karena seorang harus yakin kapan besok masih hidup pasti masih ada rezekinya. Kalau besok rezekinya sudah tidak ada pasti mati sebelum besok, kan begitu. Karena rezeki dan umur itu ditakdirkan bersamaan dan akan habis bersamaan. Jadi kalau ada yang bertanya apa syaratnya orang dapatkan rezeki dari Allah? Syaratnya cuma satu, yang penting hidup. Pasti ada rezekinya, tidak mungkin tidak ada. Ya kan? Jadi bukan syaratnya mendapat rezeki harus tawakal. Bukan syarat mendapat rezeki harus kerja, harus ikhtiar, bukan. Syarat mendapat rezeki itu yang penting hidup saja. Kamu hidup besok pasti ada rezeki. Nah, ini prinsip yang subhanallah ya, orang-orang cerdas, orang berakal nih. Orang berakal seperti ini. Saya punya kebutuhan 300.000. Ya, tiap hari sampai mau keuntungannya 300.000, selesai. Saya ngantuk, ngapain saya pusing kepala untuk ngurus orang mau belanja? Saya butuh istirahat misalnya. Atau misalnya saya mau dengarkan ini, mau pergi kajian maghrib, ada orang pesan maghrib, tolak. Orang sudah tercukupi saya hari ini. Ngapain lagi saya korbankan kajian saya maghrib misalnya, yang itu pun cuma sekali tiap maghrib doang ngajinya. Masa itu juga mau dikorbankan hanya gara-gara langgan misalnya. Ini pikiran orang yang cerdas, orang berakal. Dia bukan orang penuntut ilmu. Ya, maka mengherankan kalau ada orang menuntut ilmu pikirannya ada kayak gitu. Maka apa yang dibutuhkan? Orang belajar di pesantren sudah ada makan, apa lagi? Makan, tidur, selesai. Sementara itu yang kamu butuhkan. Ya. Bukan saatnya kamu memikirkan bagaimana nanti kalau saya begini, belum saatnya. Ya. Tunggu tiba waktunya baru kamu pikirkan. Kenapa ya? Karena belum tentu juga kamu hidup pada saat itu. Bisa jadi kamu mati sebelumnya, kan buang-buang umur sudah kamu memikirkan sesuatu. Terganggu pelajarannya, terganggu ininya karena terlalu jauh berpikir ke depan, tidak belajar, terganggu pelajarannya karena memikirkan masa depan, umurnya nggak sampai di sana, meninggal di luar. Kan begitu, banyak kerugian. Ya, maka fokus dengan kebaikan yang ada di depan, jangan fokus pada apa-apa yang ada yang belum tentu kamu sampai ke sana. Salah penuntut ilmu kalau sudah makan, alhamdulillah, nggak kelaparan, bisa tidur dengan baik, alhamdulillah, selesai. Syukuri hal tersebut, manfaatkan. Mumpung masih belum ada tanggungan, mumpung belum ada pikiran yang lain selain meroja, menghafal, ya. Belum pikirkan makan, belum pikirkan ini. Kalau nanti baru mau belajar setelah banyak pikiran, ya hal itu tidak memungkinkan lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini adab yang ketiga. Qala rahimahullah ar-rabi' ayyunazziha ilmahu an ja'alihi sullaman yutawassalu bihi ila al-aghradi dunyawiyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw khidmatin aw taqaddumin ala aqrani. Ini juga sebenarnya semua ini penjabaran dari ikhlas ya. Semua ini penjabaran dari al-ikhlas. Adab yang keempat, hendaknya seorang guru, seorang pengajar dan penuntut ilmu membiasakan sedini mungkin untuk membersihkan ilmunya, mensucikan ilmunya, ya. Jangan dijadikan sebagai sulam, sebagai tangga, sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan duniawinya. Nah, berupa apa? Meja supaya dapatkan kedudukan tokoh di tengah masyarakat, aumal untuk dapatkan harta
atau sum'ah, ingin didengar, riya, atau syuhrah, supaya viral, supaya terkenal, supaya dikatakan ustadz kondang terkenal ya gitu ya. Nah, atau khidmah, supaya dilayani oleh orang, dibantuin oleh orang ya. Au taqaddumin ala qarani, atau supaya dia dianggap menonjol dibandingkan teman-temannya. Baik. Ya, dia harus bersihkan ilmunya dari semua itu untuk mendapatkan dunia, perhiasan dunia. Jangan sampai dijadikan ilmunya untuk menjadi alat mendapatkan perhiasan dunia, mendapatkan pujian, riya dan seterusnya. Itu niatnya, jangan. Atau supaya dianggap lebih berilmu, menonjol dibandingkan kawan-kawannya. Karena itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Jelas ya? Akan menjadi masalah di kemudian hari. Dari awal belajar sudah persaingan, tapi persaingannya tidak sehat. Belajar supaya dibilang saya lebih ini dibandingkan si fulan. Pas dua-duanya jadi ustadz, baku tahzir selesai. Karena memang dari awal tidak beres. Ya, persaingannya tidak sehat. Ya, dari awal menuntut ilmu tidak benar niatnya. Ingin berlomba, ingin dianggap lebih bagus dibandingkan kawannya. Taqaddum ala qani. Nah, atau misalnya ketika dia menuntut ilmu miskin gitu ya, sulit makan, sulit itu. Nah, sehingga dia fokus belajar, rajin belajar, tapi tujuannya saya harus jadi ini, saya harus ini supaya memperbaiki kehidupan saya, supaya tidak miskin lagi. Nah, ketika sudah jadi orang berilmu, ya sudah, niatnya sudah berubah. Dia menggunakan ilmu yang diketahui untuk mengumpulkan harta, sudah. Dekat-dekat dengan orang yang berduit, lebih pilih pengajian dengan orang yang berduit dibandingkan masjid-masjid ya, yang kadang mungkin tidak ada bayar, tidak ada amplopnya gitu ya. Karena dari awal dia menuntut ilmu gunanya untuk itu. Gunanya untuk apa? Untuk bagaimana supaya saya tidak miskin lagi. Itu niatnya, untuk mendapatkan dunia. Atau ketika dia menjadi orang berilmu, ilmunya masya Allah, tapi ada orang yang kurang berilmu tapi kok terkenal. Ya, misalnya dia lebih berilmu jelas dibandingkan itu, tapi nggak terkenal. Gimana caranya supaya viral juga, supaya dikenal juga oleh satu Indonesia? Jelas ya? Caranya bikin kontroversi kah supaya terkenal? Atau pindah ke kalau di zaman dahulu di zaman seperti zaman Imam Syafi'i, zamannya Harun al-Rasyid. Kalau ada orang mau terkenal ke Baghdad. Baghdad itu kalau zaman dulu orang bilang negeri 1001 malam. Nah, itu kota yang sangat megah sekali. Ya. Ma'ruf ya Baghdad dengan semua keindahannya, kekayaannya dan seterusnya di zaman dahulu, di zaman Harun al-Rasyid. Siapa saja yang mau terkenal datang ke Baghdad. Yang mau saja ya, kalau sekarang kita di Indonesia, Jakarta lah. Biar kamu berilmu, biar kamu gimana, kalau tinggal di kabupaten enggak akan ketahuan. Kan begitu. Tapi kalau orangnya biasa-biasa ya tinggal di ibu kota, gampang itu cepat terkenal. Ya kalau mau terkenal pergi ke Jakarta misalnya. Ala kulli hal, jangan dia jadikan niatnya, dia harus bersihkan niatnya dari niat-niat seperti itu supaya dia dipandang oleh orang di sini. Lihat, qala Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, "Wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma la ala alla yunsaba ilayya harfun min." Kata Imam Syafi'i, saya sangat berharap bahwa manusia mendapatkan atau mempelajari semua ilmu ini, yakni dari beliau, dari Imam Syafi'i gitu ya, tanpa perlu menisbatkan satu huruf pun kepada saya. Saya, kata Imam Syafi'i, yang penting semua orang pintar gitu. Semua orang menjadi penuntut ilmu. Ya, ada yang mau ambil dari ilmu saya, ilmu terserah. Ya, kemudian setelah ini dia tidak mau sandarkan kepada saya juga terserah, tidak masalah. Saya justru lebih berharap agar tidak ada seorang pun yang menisbatkan ilmu kepada saya. Maksudnya saya ini begini karena Imam Syafi'i, saya begini karena membaca nih Syafi'i. Enggak perlu. Saya sungguh berharap agar orang-orang mempelajari ilmu tanpa harus mengetahui kalau itu dari saya. Inilah apa? Inilah orang yang mengetahui kedudukan dunia. Nah, jelas ya, dan nampak gitu. Nampak sampai di zaman sekarang pun ulama-ulama yang tidak menonjol, tidak nampak, itu lebih jelas
lebih berilmu dibandingkan ulama-ulama yang apa? Yang viral. Ya. Ulama-ulama yang viral. Ada namanya Syekh Ali Adam Al-Isyubi rahimahullah, baru meninggal. Ini 10 tahun 20 tahun lalu siapa yang kenal? Ya, lebih terkenal masyayikh yang ya orang-orang Indonesia kalau datang belajar ke situ ke Saudi ya. Nah, siapa yang kenal? Beliau, tapi daras beliau rahimahullah taala itu daras kelas tinggi. Nggak ada yang datang di majelisnya belajar kecuali orang yang serius mau belajar. Kalau orang-orang umum datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram misalnya belajar, ya paling datang ke masyayikh yang sudah terkenal aja. Tapi kan namanya masyayikh terkenal, ya masyayikh terkenal rahimahullah, hafizahumullah wa rahimahullah, ya karena mereka sudah tahu audiensnya dari mana-mana gitu ya. Maka tentunya ya pelajarannya ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, standar, santai gitu. Bukan kelas-kelas penuntut ilmu duduk bersama mereka. Jelas ya? Makanya kalau orang-orang yang serius mau menuntut ilmu belajar itu bukan duduk ke masyayikh-masyayikh yang terkenal karena apa misalnya ketika audiensnya beragam, bukan syekhnya tidak berilmu ya, tentu saja tidak, masyayikhnya berilmu. Cuma kan mereka kami menyesuaikan penyampaiannya sesuai dengan yang hadir. Kan tidak mungkin bahas ilal hadis sementara yang hadir jamaah hadis semua. Kan tidak mungkin kan begitu. Mereka mau faedah apa gitu. Nah, Syekh Ali Adam Al-Isyubi rahimahullah, beliau dulu majelisnya itu terhitung pakai jari yang hadir. Nanti belakangan ada sebagian asatidz mungkin ada sebagian asatidz yang duduk majelisnya terkenal, kemudian mulailah menyampaikan. Di sana ada dars masyayikh ini yang Masya Allah itu kelas inilah kelas atas lah durusnya beliau, dan itu nampak dari karya tulis beliau rahimahullahu taala. Nah, maka banyak masyayikh baik di negeri manapun di dunia ini yang nggak dikenal tapi keilmuannya lebih tinggi dibandingkan yang viral yang terkenal. Banyak yang seperti ini ya. Makanya jangan kagok dengan yang terkenal, kecuali memang ya lihat langsung pelajarannya begini, memang sesuai dengan ini. Bukannya kita merendahkan sama sekali, tidak, karena namanya ilmu semuanya berharga. Cuman kan ada namanya skala prioritas. Ada namanya prioritas. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Syafi'i, saya sungguh berharap seandainya orang-orang belajar ilmu ini tanpa perlu menyandarkan satupun hurufnya, satupun ilmunya kepadaku. Iya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang menggoreskan tinta ya di kertas kecuali Imam Syafi'i berjasa kepada dirinya. Sadaqah. Ini ucapan Imam Ahmad, bukan ucapan hiperbolik melebih-lebihkan. Semua orang yang menulis ilmu itu berutang budi kepada Imam Syafi'i. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Wa kadzalika yunazzihuhu 'anit tama'i fi rifqin min talabatihi wa malin aw khidmatin aw ghairihima bisabab ishtighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi. Demikian pula dia harus mensucikan, membersihkan ilmunya dari keinginan anit tama' fi rifqin min talabatihi. Nah, dia harus merasa mensucikan ilmunya dari tamak, rasa bahasa Indonesia tamak artinya pengen, sangat mau, pengen sekali gitu, untuk mendapatkan dari murid-muridnya berupa harta atau dilayani atau yang semacamnya, disebabkan karena mereka sibuk belajar sama dia ya, mundar-mandir pulang dari rumahnya ke murid mundar-mandir pulang balik ke gurunya. Ya, maka si guru jangan memanfaatkan itu. Memanfaatkan itu. Nah, kana Mansurun la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajah. Mansur Ibnul Mu'tamir, nama ulama Kufah. Mansur Ibnul Mu'tamir, beliau tidak pernah minta tolong kepada orang-orang yang belajar kepadanya dalam suatu hajat, keperluan. Baik, ini idealnya tentu saja. Wa qala Sufyan Ibnu Uyainah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far
suribtuhu nas'alullah ta'ala al-musamaha. Kata Sufyan Ibnu Uyainah, dulu saya diberikan pemahaman terhadap Quran. Jadi Ibnu Uyainah sekarang, Ibnu Uyainah kan belakangan beliau rahimahullah ma'ruf dengan hadis Imam Amirul Mukminin dalam hadis Sufyan Ibnu Uyainah. Kata beliau, dulu saya juga paham tentang Quran. Maksudnya apa? Beliau alim dalam tafsir dulu. Saya dulu diberikan ilmu oleh Allah beberapa pemahaman terhadap Quran. Tapi ketika saya menerima surah itu kantong, tahu kantong-kantong yang kalau zaman dahulu jadikan tempat logam emas, dinar, dirham, dia kantong-kantong begini kecil. Tatkala saya menerima surah dari Abu Ja'far, sulibtuhu, maka ilmu tentang Quran dicabut dari saya. Baik, sampai sini ucapan Imam Ibnu Uyainah. Selanjutnya ini ucapannya al-musannif. Nas'alullah ta'ala al-musamah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita. Baik. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Ibnu Uyainah tidak salah. Paham sampai sini? Cuman namanya orang berilmu itu alim, ada standarnya. Paham? Beda standarnya dengan standar masyarakat pada umumnya, enggak. Standar masyarakat biasa itu di sini. Standar santri itu di sini, standar guru itu ustaz itu di sini. Paham ya? Jadi tidak ada yang haram, cuman ada standarisasi namanya yang kalau dilakukan kurang bagus, namanya marwah. Namanya apa? Marwah. Jelas sampai sini ya? Jadi apa yang dilakukan oleh Sufyan, menerima mungkin ketika itu butuh dan semacamnya, enggak terlarang, enggak dilarang. Cuman tadi ada konsekuensinya. Ada apa? Ada konsekuensinya. Dan ini yang menjadi hukum asal. Hukum asal seorang itu tidak mengambil keuntungan dari ilmu yang dia miliki. Tidak mengambil keuntungan dunia. Perhatikan, kalau dia punya pekerjaan lain untuk menafkahi dirinya atau orang yang wajib dia nafkahi. Tapi karena itulah para ulama mentansis, mereka menyebutkan akan bolehnya seorang guru Quran mengambil upah dari mengajarkan Quran kepada orang lain kalau dia tidak punya penghasilan lain kecuali fokusnya belajar, fokusnya mengajar, tidak ada waktu untuk mengajar atau untuk mencari nafkah, sehingga apa? Ya, dari waktu untuk mencari nafkah sehingga apa? Tinggal dari situ penghasilannya, itu nggak ada masalah. Bahkan ini termasuk salah satu apa? Salah satu profesi yang tersebut dalam hadis Nabi SAW. Inna ahaqqa ma ta'khuduna alaihi ajran kitabullah. Bahwa perkara yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah pengajaran terhadap Quran. Boleh. Jelas ya? Tapi idealnya kalau seorang guru itu punya usaha lain, kalau memang dia punya usaha lain, ya seperti yang terjadi pada Imam siapa itu? Saya lupa, Imam masyhur juga. Ya dia punya banyak uang, tapi enggak dia cuma ambil sedikit, sisanya dia mudharabah dengan orang. Udah mudharabah santai, tiap bulan dia terima. Dia fokusnya belajar, fokusnya mengajar gitu ya, fokusnya mengajar. Dia pikirkan lagi tiap bulan ada pembagian hasil, bagi hasil. Nah, kalau seperti itu dia sangat disarankan jangan dia ambil apapun dari ilmu. Gitu. Jangan dia ngajar orang dibayar. Kalau memang dia punya penghasilan yang mencukupi dirinya, enggak usah. Karena Allah telah memberikan ilmu kepadamu. Jelas ya? Tapi kalau misalnya tidak ada penghasilan lain kecuali itu, dan kalau dia pergi mencari pekerjaan misalnya akan terlantar ilmunya, hilang ilmunya dan seterusnya, sehingga dia lebih memilih itu, maka dia boleh mengambil menjadikan passionnya dalam ilmu sebagai profesi. Tapi itu pun tentu saja secukupnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bukan untuk kemudian mengumpulkan dunia dari situ, enggak. Dan ini husnuzon, ya husnuzon kita kepada guru-guru kita, kepada alim ulama kita. Nah, yang mana mereka ini ketika belajar, ya ketika mengajar maksudnya ada yang masyaikh Al-Quran misalnya, masyaikh dalam Al-Quran yang memang kerjanya Quran. Setiap kali ada orang mau datang kepadanya mengambil sanad Al-Quran, bayar gitu. Jelas ya? Karena apa butuh dibayar? Karena dia akan fokus mengajari kamu tentang Al-Quran, sehingga waktunya akan terlantar, waktu untuk mencari nafkahnya hilang. Jadi
Anggap saja dikatakan kamu membayar waktunya, bukan membayar ilmunya. Yani dia bisa saja ngurusin apa namanya, ngurusin usahanya si alim ini, si syekh ini misalnya. Dia mengurusi usahanya dan tidak mengajar kamu, bisa aja itu hak dia gitu. Tinggal ngajar-ngajar sekitar untuk menggugurkan nafkah apa zakat ilmunya, dia cuma ngajar-ngajar biasa di masjid-masjid, gak repot gitu. Ngapain dia dari jam segini sampai jam segini, pagi sampai sore habiskan waktu untuk fokus terus tidak berusaha gitu. Paham ya? Maka yang seperti itu butuh apresiasi. Memang dia tidak mengharuskan, tapi muridnya mengapresiasi hal tersebut dengan memberikan sejumlah uang ya, kepada gurunya yang mengajar dia Al-Quran. Jelas ya, dan itu ma'ruf lah. Sampai zaman sekarang juga seperti itu. Nah, tapi tadi kalau dijadikan itu sebagai ladang mengumpulkan harta, nah itu yang menjadi tercela. Sudah banyak yang kasih dia harta misalnya karena mengajar Quran gitu ya. Kemudian sudah tercukupi kehidupannya, sudah tercukupi kebutuhannya, masih lagi tetap nambah. Sudah jadi bukan lagi mikir makan, tapi mikir save, nabung, ngumpul. Nah, itu sudah tercela kalau seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini kita sekali lagi ini kita semua berbicara tentang idealisme ya, tentang sesuatu yang ideal. Kita tidak mengatakan dilarang menabung haram itu, enggak, sama sekali enggak. Ya, sampai sini boleh, silakan, tidak ada masalah. Karena tawakal orang itu berbeda-beda. Ya, kalau yang masih lemah tawakalnya terus dia bilang, oh, kayaknya saya nggak bisa, harus ada jaminan untuk makan besok misalnya, supaya enggak ini enggak itu. Ya silakan, tidak ada larangan. Di sini bukan berbicara masalah halal haram, enggak. Ini hanya berbicara ideal. Ya, karena orang yang tawakalnya kuat mampu melakukan itu. Sementara orang yang tawakalnya kurang, disarankan jangan melakukan seperti itu. Makanya ma'ruf perbedaan antara Abu Bakar dengan siapa? Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab pernah berkata, saya kayaknya bertanding dalam tanda kutip ya, tanding dengan Abu Bakar selalu kalah dalam masalah amalan. Ya, saya bikin begini, Abu Bakar bikin begitu, lebih ini lagi. Sampai suatu hari kata Umar bin Khattab, saya mengatakan hari ini suatu hari Umar bin Khattab dapat harta banyak, jadi saya lupa dari mana, jelas ada harta dapat banyak, apakah dari usahanya selama ini atau gimana. Intinya ketika datang harta yang banyak ke rumahnya itu, kata Umar bin Khattab, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan. Tanda kutip ya, bukan lomba-lombaan. Maksudnya hari ini saya akan bisa mengalahkan amalannya Abu Bakar. Satu kali saja. Selama ini saya tidak pernah. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Hadza syatru mali. Ini setengahnya hartaku. Banyak. Jelas ya? Setengahnya hartaku. Kata Nabi SAW, ma tarakta li ahlik. Apa yang kamu singsakan untuk keluargamu kalau kamu kasih setengahnya ke sini? Ya. Kata Umar bin Khattab, misluha. Apa misluha? Semisal itu juga. Jadi ketahuan setengah. Padahal harta banyak sekali dibawa oleh Umar. Karena banyaknya Nabi SAW berpikir kasihan nanti dadat untuk keluarganya. Jelas ya? Dadat untuk keluarganya. Maka nanya, keluargamu berapa banyak yang kamu tinggalkan? Kata Umar, seperti itu pula. Berarti ini setengah-setengah. Itu pun sudah banyak. Setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekah saya ini. Ini harta saya. Nabi SAW juga bertanya kepada Abu Bakar, ma tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Katanya, taraktuhum Allah wa Rasuluh, Allah wa Rasulah. Saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Paham ya? Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah saya tidak akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya wahai Abu Bakar. Syahidnya di sini adalah ya Umar bin Khattab enggak salah. Paham ya? Enggak salah ini sedekah untuk ini untuk keluarga. Enggak salah sama sekali. Begitu, itu hal yang normal gitu. Tapi syahidnya tawakalnya Abu Bakar lebih kuat dibandingkan tawakalnya Umar. Umar belum bisa lakukan seperti itu. Paham ya? Maka apa yang kita sebutkan ini idealnya begitu. Bukan harus semua penuntut ilmu misalnya kita haruskan, karena sekali lagi tawakalnya menuntut ilmu itu berbeda-beda. Tawakalnya ustadz satu dan ustadz lain, syekh satu dan lain berbeda-beda. Kalau ada yang mau melakukannya jangan dicela. Oh, ini ngapain habiskan semua harta yang keluarga ini gak ditinggal. Jangan salahkan. Ya, sementara kalau ada orang yang bagi dua hartanya atau cuma sedikit dia di bidang dakwah, sedikit dia keluarkan hartanya, banyak disimpan untuk keluarganya, jangan juga disalahkan.
Karena tawakal orang berbeda-beda. Tidak bisa kita menghukumi rata semua orang harus begini nih idealnya. Tidak bisa. Orang itu beda-beda. Ada orang yang kalau keluarkan semua hartanya bisa celaka dia dan keluarganya gara-gara miskin kemudian buruk sangka kepada Allah dan seterusnya, kan begitu. Tawakalnya orang beda-beda. Jangan sampai ada orang sok-sokan mutawakal, misalnya dia bilang, oh, saya pasrah kepada Allah. Padahal belum, mulutnya doang. Diserahkan semua hartanya, jatuh miskin apa, terus menyesal. Kayaknya ini keputusan yang salah. Jadinya kan buruk. Kenapa? Tawakal dia tidak seperti yang lain. Paham ya? Lihat Abu Bakar As-Siddiq dan hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukan keputusan pribadi. Ini keputusan dia, istrinya, anaknya, semua sepakat kasih semua harta kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan keluarga ini. Jelas ya? Jadi ini bukan keputusan pribadinya Abu Bakar. Kalian semua sabar ya, ini harta saya mau kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Enggak. Istrinya setuju, anaknya setuju, semua setuju. Berbeda dengan Umar radhiyallahu taala. Maka kita katakan ini keadaan yang ideal seperti ini untuk melakukan tindakan-tindakan. Kalau menurut kacamata orang sekarang ini ekstrim sekali gitu ya. Ya, kayak tindakan seperti itu dibutuhkan ketawakalan luar biasa. Ini bukan cerita dongeng yang tidak mungkin kita tidak mungkin bisa kita lakukan, enggak. Ya, orang zaman sekarang pun dan sebagian biografi masyayikh ada yang sampai seperti ini. Ya, ngajar di Universitas Madinah bertahun-tahun tidak pernah ambil gajinya. Ada. Ditawari mobil oleh kerajaan, ditawari rumah oleh kerajaan, tidak ditolak. Kerajaan Saudi kasih rumah. Rumahnya kecil. Dikasih rumah dinas atau bukan rumah dinas, mungkin dikasih rumah, mobil. Enggak ada yang diambil. Gajinya enggak ada yang diambil. Kenapa? Dia merasa untuk makan saya sama keluarga sudah cukup, apalagi? Jelas ya? Apalagi mau dicari untuk makan tiap hari tercukupi, mau makan ada, mau pakaian ada, apalagi yang saya mau cari? Jelas ya? Nah, tindakan seperti ini kalau dilakukan oleh orang yang tawakalnya biasa-biasa bahaya. Ya. Makanya memupuk tawakal itu penting, intinya tawakal. Makanya syaratnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tawakal. Karena memang itu ibadah yang paling susah, itu bergantung sama Allah. Ya. Paling susah. Jelas sampai sini? Nah, ini kalau pikirannya kita dengan teori kita bisa memahami tindakannya Syekh itu. Ya, secara teori ya. Saya sudah makan tiap hari, nggak ada yang lapar keluarga saya. Sudah ada, rumah sudah ada, pakaian ada. Ngapain lagi saya terima gaji? Saya terima gajinya, terima mobil, terima rumah dari kerajaan. Yang ini semua saya harus dihisab pada hari kiamat untuk ini. Ini yang ada sekarang saya saja belum tentu saya bisa bertanggungjawabkan hisabnya pada hari kiamat. Ini mau nambah lagi kasih saya beban. Karena kalau sudah jadi milik pribadi akan dihisab pada hari kiamat. Ini saja belum tentu lolos. Dan itu pun saya sudah cukup dengan ini, sudah tidak matilah, bisa makan, ya, bisa makan enak lah, bisa ini. Apalagi yang mau dicari? Tambah beban pada hari kiamat. Jadi kan logikanya seperti itu. Nah, untuk sampai ke logika seperti itu mudah logikanya, tapi penerapannya itu butuh tawakal yang luar biasa. Kadang seorang alim itu bisa tawakalnya, tapi istrinya, anaknya belum tentu bisa. Itu juga harus diperhatikan. Jangan kemudian dia egois, pokoknya tawakal saya kepada Allah, kalian semua saya ini misalnya. Enggak. Jelas sampai sini? Anakmu mungkin belum siap, istrimu belum siap. Jangan merusak gitu. Hanya karena keinginan kamu pribadi untuk ini dan itu. Nah, maka yang seperti ini perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi ini kisah-kisah seperti ini bukan kisah dongeng yang tidak mungkin dilakukan oleh orang belakangan. Terbukti di zaman sekarang sejumlah ulama dalam biografinya melakukan itu. Sampai ke telinga kita kabar-kabar mereka. Jelas ya? Tapi tadi butuh persiapan, ketawakalan luar biasa untuk melakukan hal seperti ini. Prinsipnya iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Untuk hari ini saya butuh 50.000 per hari untuk makan. Udah, terpenuhi 50.000 sehari, tenang sudah. Nah, besok cari lagi. Jadi tiap hari itu perhatikan, tiap hari harapannya kepada Allah terperbaharui. Ya kan? Tiap hari berharap kepada Allah, tiap hari minta kepada Allah, tiap hari harapannya kepada Allah itu terperbarui. Beda ya antara orang yang punya tabungan di tabungannya 100 juta di bank misalnya atau di mana. Beda itu tawakalnya orang yang punya tabungan 100 juta dengan yang tidak punya apa-apa. Apa yang didapat hari ini cuman bisa dimakan hari ini.
besok cari lagi yang baru, kan beda kan tawakalnya, itu pasti beda. Tawakalnya orang, wah besok saya makan apa ya, saya harus berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu perasaan seperti itu tidak akan didapat sama orang yang punya tabungan 100 juta di rekeningnya. Ah, tenang besok ada tabungan, kan begitu ya. Beda itu tawakalnya, beda harap rojaknya kepada Allah itu beda. Orang yang bekerja yang kalau tidak kerja tidak dapat, tidak kerja tidak dapat, beda dengan orang yang sudah fix dapat gaji bulanan walaupun dia bolos kerja. Ya, kan beda. Oh tenang bulan ini ada, tenang bulan ini ada lagi nanti gitu ya. Sama orang yang kalau saya tidak kerja besok nggak makan gitu. Itu kan rasa tawakalnya beda, rojaknya, harapannya berbeda. Itu dia itu rojaknya tiap hari terperbaharui. Tiap hari rojak kepada Allah. Sama orang yang ini ya sudah, ngapain rojak kepada Allah, fix kok ada tabungan gitu ya. Maksudnya rojaknya kurang gitu. Nah, Allah taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu 2 tambahannya terkait dengan adab ini. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.